ada juga mungkin bisa saja kemungkinan ada anak Allah yang memang kemudian melanggar prinsip ini, lalu menikah dengan orang yang bukan anak Allah. Ya, dan mereka baik-baik kemudian. Dan akhirnya pasangan itu bertobat juga. Bisa saja di dalam kasus terjadikan kondisi begitu. Tetapi itu kasus, bukan general. Ya, sebagian besar bermasalah. Maka itu Anda tidak boleh mengambil sampel yang khusus itu untuk Anda jadikan patokan atau standar untuk Anda terapkan sendiri. Ya, jadi kalau Anda perbandingan misalnya dia 1% dibandingkan dengan berapa persen, gitu ya, mungkin yang 1% atau mungkin Anda punya persoalan yang ada di dalam banyak persentasenya, ya, bermasalah. Jadi maka itu jangan pernikahan dijadikan sebagai coba-coba, gambling, ya. Jadi kalau Anda tahu itu berisiko, jangan mau mengambil pilihan yang berisiko, ya. Dulu sebelum saya menikah, saya juga begitu. Saya lihat misalnya ada orang, ini orangnya menarik, orangnya cantik, orangnya begini dan sebagainya, ya. Tapi kemudian saya lihat, dia bukan anak Allah. Langsung saya tutup keputusan saya. Saya langsung tidak memfollow up. Saya langsung menutup perasaan saya. Artinya nggak mungkin saya menikah dengan dia. Saya sudah memberi batasan. Saya nggak mungkin menikah dengan dia. Itu membuat saya terbatasi sehingga tidak melanggar prinsip ini. Dan oleh karena itu, maka itu penting untuk supaya orang itu bertobat dulu. Ya, nah maka itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum bertobat terima Tuhan Yesus, maka saya berharap Anda sendiri harus bertobat terima Tuhan Yesus dulu. Anda harus jadi anak Allah. Tidak cukup Anda beragama Kristen, tidak cukup Anda aktif kegiatan, tidak cukup Anda beribadah. Selama Anda belum bertobat menerima Tuhan Yesus secara pribadi, ya, maka Anda bukan anak Allah. Meskipun Anda beragama Kristen, meskipun Anda aktivis di PMK sekalipun. Ya, nah itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua adalah bertumbuh. Maka itu kriteria kedua harus bertumbuh. Ya. Tidak cukup juga orang itu baru bertobat. Anda mendapat pasangan hidup yang hanya anak Allah. Kriteria primer kedua, setelah seseorang itu jadi anak Allah, maka dia perlu bertumbuh secara rohani. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ke-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengatakan kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus. Kamu sudah dilahirkan baru. Kamu sudah bertobat menerima Tuhan Yesus. Karena sudah bertobat menerima Tuhan Yesus, ya, tidak berhenti sampai situ. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu berakar di dalam Dia, lalu dibangun di atas Dia. Jadi artinya apa? Makin dalam relasi dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, tetapi juga dibangun, bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh pengenalan kita akan Allah, bertumbuh sifat-sifat kita semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, pertumbuhan ini penting sekali. Ya, pertumbuhan karakter ini penting sekali. Salah satu pengokohan di dalam pernikahan itu adalah karena masing-masing pasangan itu memiliki karakter yang bertumbuh. Kenapa? Karena pernikahan itu dengan berbagai macam dinamika persoalannya itu harus diresponi dengan kedewasaan karakter. Kalau karakter pasangan itu tidak dewasa, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosional, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit kemudian berantem, sedikit-sedikit kepahitan dan sebagainya, tidak mengampuni. Maka bagaimana pernikahan itu bisa bertahan? Ya, nggak mungkin sekali. Butuh kebesaran jiwa, butuh kedewasaan karakter.
karakter. Ya, bagaimana pasangan misalnya, kadang-kadang pasangan misalnya pulang kerja capek-capek, bagaimana kemudian disambut dengan senyuman, disambut dengan dilayani sedemikian rupa, ya, dengan sabar dan seterusnya. Nah, itu dibutuhkan kedewasaan karakter. Ya, saya merasakan betul di dalam pernikahan saya. Kedewasaan karakter itu menopang betul pernikahan. Jadi menikmati pernikahan karena karakter yang dewasa. Pertumbuhan karakter. Maka itu, kalau Anda tidak bertumbuh, dan kalau kemudian Anda mendapatkan pasangan yang tidak bertumbuh secara karakter, maka itu akan jadi persoalan. Ya, jadi bagaimana kemudian bertumbuh karakternya? Pasti harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Punya HPDT dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, dia harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, perlu ikut di dalam komunitas pembinaan, komunitas untuk dia ditolong bertumbuh. Entah di dalam kelompok kecil, entah di dalam KTB, atau apapun namanya. Tapi dia perlu terus bertumbuh. Lalu membuat penerapan. Dan kalau kemudian menghadapi masalah-masalah, jangan cepat kemudian memberontak. Belajar dari persoalan, belajar dari penderitaan, belajar dari pergumulan yang dihadapi. Kemarin sore saya membawakan webinar tentang penderitaan di dalam dunia ini. Saya menyampaikan bagaimana pengaruhnya. Jadi mengapa kita harus menghadapi penderitaan dan sebagainya. Hal yang saya ungkapkan dan bagaimana seharusnya berespon. Ya, jadi itu semua dipakai Tuhan untuk membentuk kita supaya kita bertumbuh secara karakter. Jadi di bagian ini juga saya menyinggung, jangan sampai begini, kalau Anda sudah bertumbuh dewasa sekali, Anda sudah sekian waktu dibina cukup lama, lalu Anda mendapatkan teman hidup yang baru bertobat. Wah, nggak seimbang itu. Ya, tidak seimbang. Kenapa? Karena Anda sudah tahu kebenaran banyak, sudah tahu prinsip-prinsip banyak, karakter Anda juga bertumbuh, mungkin Anda melayani, tapi pasangan Anda ternyata baru bertobat. HPDT aja masih jatuh bangun, masih bolong-bolong. Wah, itu berisiko sekali. Ya, Anda perlu pertimbangkan. Meskipun dia bertobat, pertumbuhannya pun juga tidak jauh berbeda dari Anda. Yang ketiga, kriteria primer yang seharusnya dipunyai adalah melayani dengan satu visi. Kalau orang bertumbuh, pasti otomatis akan melayani Tuhan. Ya, tidak mungkin orang bertumbuh nggak melayani. Kenapa orang bertumbuh? Karena pertumbuhan itu salah satunya berkaitan dengan karakter. Nah, kalau karakternya bertumbuh, salah satu karakternya itu mengasihi, melayani. Nah, pastilah dia akan peduli dengan penderitaan orang lain. Dia pasti akan peduli untuk menolong orang lain yang susah. Maka dia pasti akan melayani. Maka itu orang yang bertumbuh seharusnya melayani. Nah, melayaninya bagaimana? Melayani yang satu visi. Ya, satu visi, satu tujuan, satu panggilan untuk melayani. Jadi bisa saja mungkin orang dipanggil dari staf, hamba Tuhan, orang dipanggil untuk menjadi pendeta. Maka harus mempertimbangkan pasangan Anda harus bisa mendukung satu visi itu. Harus bisa menopang Anda untuk menjalani Anda melayani sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi seperti ini visinya, yaitu apa? Menjadikan segala bangsa murid Kristus. Karena ini perintah Kristus kepada semua orang percaya, supaya kita pergi, bergerak, bertindak, menjadikan segala bangsa muridku. Jadi teman-teman semua, ya, yang dari berbagai tempat, ada yang dari Manowari, ada yang dari Samarinda, ada yang dari kota-kota lain dan sebagainya, yang ikut webinar ini, Tuhan menempatkan Anda di tempat masing-masing itu, supaya Tuhan juga memakai Anda untuk menjadikan orang-orang sekitar Anda menjadi murid Kristus. Melalui kemudian orang-orang yang Anda layani, kemudian akan pergi, akan melipat ganda, sampai kemudian menjadikan segala bangsa murid. Jadi ini visi kita yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saya mengerjakan itu. Ya, saya punya visi itu. Saya ketika menikah dengan istri saya bersama dengan istri saya mengerjakan panggilan itu.
visi itu bersama-sama. Jadi saya mendapatkan pasangan yang bertobat, saya mendapatkan pasangan yang bertumbuh, kemudian mendapatkan pasangan yang melayani sama-sama untuk melakukan amanat agung Kristus ini, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Nah, cuma mungkin tadi saya katakan kekasannya bisa beda-beda. Mungkin ada orang yang dipanggil menjadi staf, tadi saya katakan. Ya, maka pilihlah orang yang memahami kehidupan staf. Kalau dia tidak bisa memahami kehidupan Anda sebagai seorang staf, nanti jadi masalah. Ya, kalau tidak bisa menjadi seorang full time ataupun seorang pendeta, maka jadi masalah. Kenapa? Menjadi pasangan seorang hamba Tuhan itu selalu dilihat, selalu menjadi sorotan, harus menjadi teladan, maka tidak mudah. Maka sekali lagi juga dipertimbangkan hidup yang harus seorang hamba Tuhan, hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Maka pemilihan pasangan hidupnya pun juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Dia harus menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan juga. Ya, jadi termasuk juga kalau Anda misalnya dipanggil menjadi misionaris di satu suku tertentu, Anda harus cari pasangan hidup yang juga menjadi misionaris ke suku itu. Kalau Anda dipanggil mungkin kepada kelompok masyarakat tertentu, Anda juga harus cari pasangan hidup yang satu panggilan. Bisa saja Anda belum menemukan panggilannya. Sebagai teman-teman putri, mungkin Anda belum menemukan panggilan Anda. Tapi sebagai seorang putra, Anda harus mengumpulkan panggilan hidup Anda. Anda dipanggil untuk menjadikan bangsa sebagai murid Kristus di kelompok masyarakat yang mana? Mungkin Anda dipanggil di antara siswa. Mungkin Anda dipanggil untuk melayani siswa atau mahasiswa. Mungkin Anda dipanggil untuk melayani pemulung. Mungkin Anda dipanggil untuk melayani orang-orang kaya. Mungkin Anda dipanggil untuk melayani olahragawan. Anda dipanggil untuk melayani artis. Anda dipanggil untuk melayani seniman dan sebagainya. Begitu banyak. Temukan panggilan Anda yang khas itu. Lalu carilah pasangan hidup yang bisa menopang, mendukung, menemani Anda melakukan panggilan menjadikan segala bangsa murid itu. Ya? Jadi kriteria primer itu ada 3, semua sama. Ya, semua dipenuhi bagian itu. Nah, sekarang kriteria sekunder. Kriteria sekunder itu berkaitan dengan suku, usia, pendidikan, ekonomi, hobi, fisik, misalnya begitu. Sekunder itu bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang harus diutamakan. Tidak perlu menjadi sesuatu yang prinsip. Ya, kalau yang kriteria primer itu prinsip. Tetapi kriteria sekunder itu tidak prinsip. Tetapi di bagian-bagian kriteria sekunder itu bisa menjadi prinsip bagi orang-orang tertentu. Itu jadi contoh. Misalnya, ada orang-orang atau keluarga-keluarga yang memiliki ketetapan. Kalau menikah harus dengan satu suku. Itu wajib. Kalau tidak satu suku ditolak atau akan menjadi pergunjingan bagi keluarga besar atau bahkan dikeluarkan dari keluarga besar, ya, dan sebagainya, tidak dianggap dan sebagainya. Maka itu pertimbangan suku bagi orang itu di dalam pemilihan teman hidup menjadi prinsip meskipun ini sekunder. Ya. Tapi bagi orang lain mungkin suku yang sama, suku itu tidak prinsip. Mungkin orang tuanya bebas. Kamu boleh menikah dengan suku manapun. Ya, meskipun sesuku dia ada yang sangat ketat sekali pemilihan suku itu. Ya, jadi maksud saya pertimbangkan betul sukunya. Usia juga pertimbangkan. Ya, jadi kalau keluarga Anda sangat ketat sekali dalam pertimbangan suku, maka Anda perlu mempertimbangkan pemilihan suku itu. Ya, kalau usia juga dipertimbangkan. Jangan sampai perbedaan usia terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Apalagi yang putri, yang usianya jauh lebih tua, itu sangat berbahaya sekali. Karena pasti akan resikonya banyak. Karena wanita biasanya kematangan, kedewasaannya jauh lebih cepat daripada laki-laki. Ya, dan pada waktu dia makin usianya tua, juga dia akan punya keterbatasan, akan makin turun secara kemampuannya.
Ya, pada laki-laki mungkin secara seksual mungkin tidak terlalu banyak bermasalah sampai usia tua pun, kecuali ada penyakit tertentu. Ya, nah ini menjadi masalah kalau nanti kemudian usianya jauh berbeda. Ya, lalu pendidikan juga dipertimbangkan. Meskipun pendidikan juga menjadi bukan prinsip, tapi juga jangan sampai rentangnya jauh. Ini lulusan SD, yang satu S2, ya, ini jauh sekali. Ekonomi juga perlu dipertimbangkan, ya, jangan sampai jauh sekali, ya. Lalu hobi, ya, hobi mungkin tidak terlalu banyak sekali persoalan, kadang-kadang, tapi sekali lagi ada orang, saya pernah menolong orang, gitu ya, mereka bertengkar gara-gara hobi. Ya, yang satu hobinya suka nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya, jadi apa itu namanya ya, clubbing atau apa namanya begitu. Tapi pasangannya itu nggak suka, jadi sukanya di rumah. Ya, itu nggak pernah ketemu. Kalau pasangannya diajak pergi nggak mau, tapi dia sendiri mau di rumah nggak betah pasangannya. Jadi akhirnya sering bertengkar. Ya, fisik juga begitu. Pertimbangkan, ya, mungkin apakah ada orang yang suka dengan kulitnya putih atau rambutnya panjang atau mungkin punya kecacatan tertentu, juga dipertimbangkan semua itu. Bukan berarti tidak boleh. Boleh saja, yang penting Anda sudah melihat, sudah tahu resikonya, sudah tahu konsekuensinya, dan Anda menerimanya. Itu nggak jadi masalah, ya. Tapi dipertimbangkan. Gitu. Nah, maka itu kenali kebutuhan Anda apa. Jadi kenali kebutuhan Anda apa. Yang Anda butuhkan itu seperti apa. Nah, maka itu tadi cek masing-masing kriteria itu, kenali kebutuhan Anda. Ya. Oke. Nah, untuk kriteria ini sudah saya singgung di 2 minggu yang lalu, tapi ini saya singgung lagi supaya ini menjadi pertimbangan untuk menentukan kriteria. Baik, kalau Anda mau menikah dengan orang macam ini, ya, memiliki gaya hidup bebas, ya, jadi tata nilainya pun bebas. Jadi bisa juga kemudian mereka mengatakan, gak usah nikah, gak apa-apa, ya, pokoknya kumpul kebo saja, begitu. Free sex mungkin bagi dia sudah biasa dilakukan. Pacar sudah dikenal gonta ganti pacar juga begitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, ya. Jadi mungkin Anda pacarnya yang kesekian, ya, nanti mungkin ada lagi kesekian. Jadi bisa saja Anda jadi ban serepnya, ya, itu kan bahaya sekali. Nah, kalau kemudian dipertimbangkan kalau orang itu punya karakter yang keras, ya, suka melakukan keras, kalau marah suka banting-banting, suka mukul-mukul, bahkan mungkin Anda dipukul, mungkin begitu ya, ditampar, dicubit, ditendang, dijambak, mungkin begitu. Nah, Anda pertimbangkan. Ya, kalau sampai pacaran saja suka memukul, ya, Anda pasti jadi belum. Narkoba, judi, ya, juga ini pertimbangan baik-baik. Kalau orang suka sering hutang, ini juga jadi masalah. Ya, malas bekerja. Jadi kalau seringkali kadang-kadang Anda pertimbangkan. Teman-teman perempuan, Anda cek betul. Seorang laki-laki, kalau dia suka ganti-ganti pekerjaan sebulan, 2 bulan, belum sampai setahun, pindah lagi kerja, cari kerja, alasannya macam-macam, Anda pikirkan ulang, itu betul. Ya, karena risikonya fatal. Ya, bisa jadi nanti ketika kerja, dia akan tinggal di rumah, Anda yang kerja. Ya. Atau orang yang mudah putus asa. Jadi ada pria-pria yang mudah putus asa, yang sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit nyerah dengan keadaan. Ya, nah, atau mudah mengancam. Jadi kalau misalnya diputus sedikit mau bunuh diri, ya, mau merusakkan dirinya sendiri. Nah, itu saya pikir tidak cukup baik untuk dipertimbangkan jadi teman hidup. Lalu pertimbangkan juga orang yang menutupi hidupnya, jadi tidak mau terbuka. Ya, tidak mau terbuka, tidak mau jujur apa adanya. Yang dibuka hidupnya baik-baik saja. Nah, itu juga harus hati-hati. Lalu orang yang suka ngatur, dominan, ya, yang toxic relationship. Jadi orang yang nanti memberi pengaruh kepada hubungan yang memberi racun, toxic, gitu ya. Jadi suka ngatur, dominan. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh boncengan, harus pulang jam sekian. Kalau Anda mau pergi harus lapor ke dia, harus ngomong ke dia. Kalau dia mengatakan tidak, Anda
Anda nggak boleh pergi, loh, padahal belum pacar, belum menikah. Anda masih punya orang tua, ya. Tapi dia sudah ngatur-ngatur sedemikian rupa. Jadi Anda harus pakai pakaian ini, kalau mau potong rambut harus minta izin Anda dulu, dan sebagainya. Wah, kalau Anda nemuin orang itu, lebih baik diputuskan saja. Tidak tepat. Jadi pertimbangkan orang itu. Tapi kalau Anda mau, ya silahkan. Ya. Terus tidak mau belajar. Nah, orangnya keras kepala, ngeyel, suka bantah, ya, suka memotong pembicaraan, sulit diberitahu. Kalau diberitahu tidak mau, nggak mau nurut. Nah, ini seringkali begitu. Menuruti keinginan sendiri dan sebagainya. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak mau belajar seperti ini, Anda perlu pertimbangkan. Apakah Anda mau jadikan dia sebagai teman hidup dengan risiko-risikonya? Ya. Nah, sekarang bagaimana? Tadi saya katakan Anda perlu konsultasi dengan orang lain, orang yang lebih dewasa. Ya. Lalu tahap pencarian, tahap penantian. Ya. Aktif. Anda harus aktif. Dan pasif. Sekali lagi, jodoh itu tidak 100% di tangan Tuhan. Tidak semua jodoh di tangan Tuhan. Ya, artinya apa? Kalau Anda nggak mau mencari, ya nggak akan ketemu. Kalau Anda nggak aktif untuk mencari, untuk mendapatkan teman hidup, meskipun nanti Anda terus nunggu-nunggu, juga nggak akan pernah dapat-dapat. Jadi masalah mendapat atau tidak mendapat teman hidup, salah satunya juga menjadi tanggung jawab Anda. Anda aktif juga. Nah, aktif apa yang dilakukan? Aktif terus bertumbuh. Anda sendiri harus mengupgrade diri Anda. Secara rohani, ke karakter, kemampuan kepribadian Anda harus terus bertumbuh. Upgrade diri Anda. Sebelum Anda mendapatkan pasangan hidup, Anda terus bertumbuh. Supaya nanti Anda punya kemampuan menilai tentang pasangan hidup yang betul-betul dewasa. Juga Anda akan dapatkan pasangan hidup yang dewasa. 2, rawat diri Anda dengan baik. Ya, sebagai perempuan, Anda juga rawat diri dengan baik. Kalau perlu, Anda pakai make up yang secukupnya, Anda berdandan, Anda keramas, Anda potong rambut, Anda pakai pakaian yang rapi, jangan asal-asalan. Ya, kadang-kadang ada pakai asal-asalan, gitu ya, rambutnya nggak disirapi, ya kadang-kadang keluar rumah pakai jepit rambut yang roll-roll begitu, kadang-kadang pergi pakai daster, kadang-kadang begitu saja, begitu ya, kadang-kadang dasternya supek-supek juga, begitu, ya, kadang-kadang lipstiknya entah bagaimana, ada lipstiknya ada yang di bibir, ada yang nempel di pipi, ada yang nempel di kening dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu membuat jadi persoalan, jadi nggak menarik begitu. Jadi sebenarnya merawat diri itu bukan berarti untuk menjual diri, bukan. Tetapi Anda perlu merawat diri. Orang kadang-kadang bisa terkesan kesan pertama baik, lalu kemudian orang melangkah lebih lanjut untuk mengenal lebih dalam. Ya kalau kesan pertama di permukaan saja sudah baik, orang sudah malas untuk mengenal. Kadang-kadang begitu. Meskipun tampilan luar juga bisa menipu. Tampilan luar begitu baik, ketika betul-betul didalami, ketika mengenal betul, ketika berkomunikasi, ternyata hidupnya buruk sekali. Nah, jadi maksud saya, tetap harus seimbang. Bukan berarti hanya merawat karakter saja. Bukan hanya merawat pertumbuhan saja, karakter rohaninya. Bukan hanya kepribadian yang perlu dirawat, tetapi apa? Penampilan jasmani perawat itu juga baik, harus dengan baik. Ya, laki-laki suka dengan perempuan yang baik, yang menarik, dan sebagainya. Mungkin tidak cantik, tapi menarik, gitu ya, rapi, dan enak dipandang, mungkin begitu. Pun juga begitu, jangan asal-asalan. Kadang saya punya teman juga begitu, kadang dulu ya, punya teman kadang-kadang kalau dia mandi, kadang-kadang nggak pakai handuk, kadang-kadang dia lompat-lompat begitu saja, ya supaya rontok gitu, airnya katanya, nggak pakai handuk, dia nggak pakai handuk, dia langsung pakai baju, dia keluar begitu, rambutnya acak-acakan, wajahnya masih ada airnya, dan sebagainya gitu ya. Nggak pernah, kadang-kadang keramasnya juga nggak jelas sampai berapa hari sekali, kadang-kadang baunya nggak jelas, mungkin begitu. Nah, kadang-kadang juga perlu merawat bau tubuh juga. Bau tubuh penting, ya. Coba Anda bayangkan,
Anda ketemu dengan orang yang begitu cakep, ganteng, gagah, seksi, ya menarik, pakaiannya begitu bagus, dan sebagainya. Waktu dekat, lalu tercium aroma yang tidak mengenakan, langsung mungkin Anda akan turun ya minat Anda untuk mengenal lebih lanjut. Ya, maka kalau perlu Anda perlu mandi, Anda mungkin perlu lulur, mungkin Anda perlu perawatan diri dengan baik. Tidak harus mahal. Ya, mungkin Anda harus memakai minyak parfum misalnya begitu ya, yang cukup baik dan sebagainya. Itu contoh saja bagian ini. Dan kadang-kadang saya melihat ini seringkali diabaikan. Ya, kadang anak Tuhan atau orang-orang di PMK atau di persekutuan seringkali hanya mementingkan pertumbuhan rohani. Tapi perawatan dirinya di permukaan, wajahnya nggak pernah dikasih rias, nggak pernah dikasih lipstick, gitu ya. Aduh, kadang-kadang juga hanya asal-asalan. Ya, kadang-kadang komentarnya begini, Mas, kan yang penting nanti kalau dia lihat asli saya kan dia begini ya, kalau dia mau berarti kan luar biasa. Persoalannya kapan ada yang mau, gitu ya. Bisa jadi malah terlambat nanti dapatnya. Seharusnya dia dapat lebih cepat. Kalau dia merawat diri dengan make up dikit, dia tetap dapat gitu. Nah, ini jadi membuat mundur. Nah, ini penting. Lalu yang selanjutnya, bergaul dengan banyak anak Tuhan. Jadi jangan hanya berdoa saja, jangan hanya minta, Tuhan beri saya orang datang kepadaku dan sebagainya. Enggak, Anda perlu bergaul, Anda perlu kenali banyak orang dengan banyak anak Tuhan. Kenali di PMK Anda, kenali di persekutuan Anda, kenali di gereja Anda, kenali di komunitas-komunitas Anda. Ya, kenali mungkin di orang-orang yang di luar sana. Meskipun sekali lagi saya katakan, tidak boleh langsung jadian. Setelah kenal, ketemu, langsung jadian, nggak boleh. Tetap butuh waktu untuk mengenal. Ya, teman-teman, Anda mungkin masih ingat kata-kata saya pengen suatu saat punya acara yang membuat Anda bisa saling mengenal, lintas komunitas, lintas tempat, supaya Anda bisa saling kenal, supaya Anda bisa tahu, punya referensi begitu banyak anak Tuhan yang bisa Anda pakai sebagai pertimbangan. Siapa tahu dari salah satu yang ikut webinar saya ini adalah calon teman hidup Anda. Amin. Ya, tapi saya belum memberitahu waktunya kapan dan apa acaranya itu. Jadi Anda bisa ikut, sekali lagi saya katakan, dengan webinar yang nanti saya akan adakan. Karena saya memang punya kerinduan untuk itu. Saya mau jadi mentornya, saya mau mendampinginya. Ya, jadi supaya apa? Saya pengen supaya anak-anak Tuhan mendapatkan pasangan hidup tepat. Tahu betul tentang siapa masing-masing anak Tuhan itu. Saling mengenal, maka itu bergaul. Ya, jadi jangan terbatas dan juga jangan pesimis. Jangan pesimis. Nah, ini teman-temanku sudah pada nikah semua, angkatanku sudah pada nikah semua, yang ada umurnya masih kecil-kecil di bawahku. Bagaimana aku dapat teman hidup dari situ? Jangan membatasi hanya tempat itu. Mungkin bisa jadi Tuhan sedang memikirkan orang lain di luar sana. Nah, maka itu Anda terus harus mulai aktif, ya, bergaul. Ya. Lalu kemudian laki-laki inisiatif. Jadi laki-laki harus inisiatif bergerak. Ya, memang kadang-kadang ada laki-laki yang tidak punya kepercayaan diri, minder, ya, sehingga tidak bergerak-gerak, tidak maju-maju. Meskipun dia melihat ada satu perempuan yang dia taksir atau suka, atau dia melihat hidup perempuan itu dia baik, tapi dia nggak berani melangkah. Kenapa? Karena mungkin dia takut ditolak, mungkin dia nggak punya kepercayaan diri dan sebagainya. Nah, laki-laki harus berani, inisiatif, ya, aktif. Kenapa? Laki-laki punya kesempatan untuk mendapatkan orang ideal sangat besar. Lalu, saran saya juga tidak terpaku pada rasa suka. Kadang-kadang banyak laki-laki yang mundur waktu pernikahannya. Ada banyak laki-laki yang seharusnya bisa cepat menikah, tapi seringkali terpaku rasa suka. Terpaku dengan rasa kliknya, nyamannya. Yang nggak dapat. Ya, dia akan terpaku dengan begitu. Yang sudah jelas dengan kriteria ada, dengan begitu, tapi kemudian dia mempunyai pertimbangan yang seharusnya tidak prinsip. Itu jadi masalah. Saya ingat, dulu saya pernah memimpin satu laki-laki, nggak dapat teman hidup. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu gara-gara
bau parfumnya itu tidak seperti yang dia inginkan. Nah, itu kan aneh sekali. Hanya gara-gara bau parfum yang tidak seperti yang diharapkan. Jadi perempuannya itu punya parfum tapi beda dengan seperti bau yang dia sukai gitu. Sehingga nggak melangkah-langkah. Ya saya katakan, apa besok kamu akan menikah dengan parfum? Apa besok istrimu itu akan selalu pakai parfum terus-menerus? Dan sebagainya, kan tidak. Ya, jadi akhirnya menikahlah dengan orang itu yang beda parfum itu. Jadi maksud saya, jangan terpaku. Anda rugi waktu Anda akan mundur. Usia Anda makin tua. Ya, tidak bisa maju lagi, nggak bisa diulang. Hidup hanya sekali. Maka itu pertimbangkan ketika sudah ada wanita yang cukup memasuki kriteria, meskipun rasa suka belum ada, oke, pertimbangan itu. Mungkin yang Anda anggap sebagai keberatan itu mungkin tidak begitu prinsip. Ya, pertimbangkan itu. Kemudian yang selanjutnya, perempuan, kalau Anda sebagai wanita, Anda melihat laki-laki tidak inisiatif, yang tidak punya percaya diri itu, Anda bisa memberi sinyal-sinyal. Ya, bisa memberi perhatian. Mungkin Anda nggak akan ngomong, mungkin Anda nggak nembak, misalnya gitu, aku suka sama kamu. Mungkin perempuan nggak begitu ya, mungkin tabu rasanya. Tapi Anda bisa memberi sinyal-sinyal, bisa memberi perhatian, Anda bisa memberi semacam pernyataan bahwa, bukan pernyataan, Anda menampakkan diri, Anda memberi sinyal-sinyal bahwa Anda siap untuk didekati, Anda siap, Anda suka, Anda siap, laki-laki itu boleh datang kepada Anda. Ya, itu kira-kira. Jadi Anda perlu untuk mengembangkan aktif. Yang selanjutnya, kenali betul calon pasangan Anda. Kenali betul calon pasangan Anda. Ya, jangan pernah Anda hanya mengenal dari permukaan saja. Jangan terkecoh dari kata-kata rohaninya. Jangan terkecoh dari aktivitas rohaninya. Jangan terkecoh hanya dari pikiran-pikirannya yang pinter, yang cerdas, atau rohani. Jangan terkecoh dari penampilan dia yang baik, yang kelihatan menarik, dan sebagainya. Tidak. Kenali betul, sekali lagi, calon pasangan Anda itu. Ya. Beberapa waktu lalu, ada berita muncul di media massa atau di media-media online. Ada orang menikah, kemudian menggugat pasangannya itu. Langsung cerai. Kenapa? Ternyata pasangannya itu laki-laki. Jadi laki-laki mendapatkan pasangan laki-laki. Ya, kenapa? Karena ketika mau diajak berhubungan intim, nggak mau, menolak. Dan ternyata laki-laki. Anda bisa bayangkan betapa kecewa, betapa terjebaknya dia. Bukankah jadi kemudian ditipu? Nah, Anda bisa bayangkan, kalau masalah jenis kelamin saja bisa ditipu, kalau masalah jenis kelamin saja bisa didustai, bisa dijebak, apalagi masalah-masalah yang lain yang lebih dalam dari itu. Ya, maka itu kenali betul calon pasangan Anda sebelum Anda memutuskan menikah dengan dia, supaya Anda tidak salah pilih. Ya, sebelum menikah, kenali calon teman hidup Anda, harus komunikasi intens dan dalam. Jadi harus komunikasi intens dan dalam dengan. Ya. Kenali betul, komunikasi intens. Perlu ketemu, ya mungkin bisa lewat, tapi juga perlu ketemu. Lihat hidupnya seperti apa, ya. Bahkan mungkin Anda punya referensi, lihat hidupnya pada waktu makan, mungkin pada waktu dia marah, pada waktu dia di masyarakat, pada waktu dia ngomong dan sebagainya. Mungkin pada waktu tidur aja ya Anda nggak bisa lihat, tetapi Anda bisa lihat sekian banyak waktu dari hidupnya, ya. Lalu dengar dan cari info dari orang lain. Ya, Anda perlu cari info dari orang lain sebanyak-banyaknya, dari teman-teman dekatnya, dari orang-orang yang teman kerjanya, dari teman kuliahnya, dan sebagainya. Dengar. Ya. Lalu ketahui kepribadiannya secara lengkap. Ya, sejarah keluarganya. Kepribadian tadi secara lengkap,
wataknya seperti apa, cara berpikirnya bagaimana, temperamennya seperti apa, ya dia pendiam atau orang yang terbuka, sejarah keluarganya seperti apa, apakah bapak ibunya bercerai, apakah bapaknya bekerja di luar kota, apakah komunikasi keluarga itu baik atau tidak, atau konflik atau tidak, dan sebagainya. Ya, lalu perkembangan hidupnya seperti apa. Jadi lihat sejarah hidupnya. Tadi sejarah keluarganya, sekarang sejarah hidupnya. Ya, lihat ya apa. Ya, kenali kesehatannya seperti apa. Dia pernah sakit apa saja. Ya, kenali. Ya, ketahui itu. Pengalaman hidupnya seperti apa. Pernah nggak dia mengalami masa-masa dulu kelam di masa lalu. Mungkin dia pernah mengalami pelecehan seksual. Mungkin dia pernah mengalami perkosaan. Mungkin dia pernah mengalami penganiayaan. Mungkin dia pernah mengalami tindakan kekerasan dan sebagainya. Apapun. Mungkin dia pernah berganti-ganti pacar dan seterusnya. Kenali. Ya, jadi jangan sampai Anda terjebak. Ya, kenali betul calon pasangan Anda itu. Minta bimbingan orang yang dewasa, dengar dan ikuti saran mereka. Ya, karena melalui bimbingan orang dewasa itu Anda bisa mendapatkan perspektif atau hal-hal sisi-sisi yang mungkin Anda tidak ketahui sebelumnya. Baik, itu saja teman-teman. Nah, ini yang saya akan saksi yang bagian terakhir. Jadi ini istri saya dan ini saya. Saya menikah sudah tahun ini memasuki usia 18 tahun. Nah, baru 18 tahun ya. Jadi saya kenal istri saya cukup lama. Ya, tapi dulu istilahnya juga belum mau gitu ya, belum suka gitu ya. Jadi pertimbangkan sampai pada satu titik saya mengumpulkan teman hidup pada usia pertengahan, istilahnya 35 tahun saya bergumul betul, saya mendoakan betul untuk menikah. Lalu saya mengumpulkan siapa teman hidup saya. Lalu saya melihat kriteria saya melihat kebutuhan saya. Pada waktu itu saya mengumpulkan tentang orang yang mendampingi saya menjadi hamba Tuhan. Ya, lalu seperti apa saja kriterianya. Lalu saya kemudian memikirkan tentang kriteria tentang ibu rumah tangga seperti apa yang saya kehendaki. Waktu itu saya mempunyai idealisme tentang pernikahan. Yaitu apa? Saya pengen sebagai orang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh. Jadi artinya saya pengen istri saya di rumah, tidak kerja. Kenapa? Supaya dia bisa penuh bertanggung jawab menolong anak-anak saya. Supaya dia bisa menemani anak-anak saya, bisa mengerjakan semua tanggung jawab di rumah. Saya lah yang harus kerja, saya yang harus mencari nafkah penuh. Saya punya idealisme begitu, ya. Dan dia harus memahami bagaimana kehidupan hamba Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tapi juga dia orang yang terampil bagaimana mengurusi rumah dan sebagainya. Keluarganya sebagaimana, apakah dia punya dari keluarga bermasalah atau tidak dulu, dan sebagainya. Jadi saya mempertimbangkan semua sisi itu, ya. Lalu saya mempertimbangkan dia usianya di bawah saya, pendidikannya tidak boleh lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti saya akan konflik, karena saya orang yang cukup keras, ya. Orang yang egonya kuat sekali. Dan dia harus tunduk kepada saya. Jadi saya ingat tahun 99 itu ada sekitar 4 wanita yang menjadi pertimbangan saya. Masing-masing ada kekasannya, masing-masing ada kelebihannya yang menarik bagi saya. Ya, masing-masing itu kemudian saya mempertimbangkan salah satunya itu istri saya ini. Ya, yang kemudian saya merasa dengan inilah saya nyaman, dengan inilah saya merasa hidup saya nyaman. Jadi ada satu teman yang orangnya mobile sekali, orangnya sangat sibuk sekali. Saya nggak mau. Nanti kalau jadi ibu rumah tangga, dia nggak mau kalau tinggal di rumah. Pasti dia nggak betah. Saya nggak mau. Ya, karena tadi kebutuhan saya cari istri yang tinggal di rumah. Yang kedua, pada waktu itu, orangnya lebih dari saya. Dia S2 pada saat itu. Dan saya S1. Wah, saya nggak berani. Ya, nanti dia saya. Nanti dia nggak bisa tunduk pada saya. Saya nggak mau. Sehingga lepas. Padahal sebenarnya orang-orang ini sudah cukup baik. Ya. Kemudian yang ketiga,
pilihannya adalah orangnya punya pelayanan yang berbeda dengan saya. Ya, dia suka melayani pemulung-pemulung. Nah, saya nggak cocok dengan itu karena panggilan saya siswa mahasiswa, maka nggak tepat mengkerucut kepada istri saya ini. Ya, jadi waktu itu saya lihat dia memang orang yang kemudian bisa hidup bergantung apa adanya. Dia pernah tinggal sendirian di rumah. Waktu di tempat saya waktu itu kami tinggal di satu kota yang sama, dia pernah waktu itu kos sendirian, dipinjami rumah oleh pemimpinnya. Dia pernah ikut merawat anak-anak pemimpin rohaninya. Ya, juga dia secara karakter, temperamen, dia berbeda dengan saya. Ya, saya kolerik, melankolis, istri saya pragmatik, sanguin. Ya, jadi kalau saya banyak tegasnya, saya banyak mungkin marah-marah, mungkin saya banyak jelimet-jelimetnya, detil-detilnya, istri saya lebih banyak mengerem untuk saya tidak terlalu tegas. Ya, tapi istri saya bisa saja dia ceroboh, saya menjadi orang yang lebih detil, lebih teliti, lebih jelas. Gitu. Ini melengkapi sekali. Jadi sekali lagi, ini saya menjalani, sekali lagi saya katakan, kami 18 tahun menikmati pernikahan sampai sekarang ini. Itu luar biasa sekali. Ya, itu kira-kira teman-teman, saya membagikan sharing tentang bagaimana mendapat